Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Oke, pertama-tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Iksan Firdaus dari kelompok 4. Dan di kelompok 4 ini ya, ada saya sendiri dan kedua teman saya. Yang pertama ada Nurul Dian Narulan, dan kedua ada Puput Widyaningsih. Dan juga keberadaan kita di sini sebagai kelompok 4 yang akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Tauhid yang Transformatif. Tahu nggak sih tauhid yang transformatif itu apa? Tauhid yang transformatif merupakan ikhtiar istihad dalam mengkaji Islam konstekstual dengan metode manhaj Quraniyah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang makbul dan sahih. Dan juga tauhid dan perubahan sosial. Tauhid merupakan jaringan relasional yang menghubungkan dimensi esoteris dan eksoteris Islam dalam tatanan realitas. Landasan dogmatis yang terkandung dalam tauhid tersebut dijadikan asana Nabi sebagai kekuatan revolusioner untuk menentang segala bentuk imperialisme fisik maupun kultural. Dia menjadikan tauhid sebagai pandangan dunia, worldview, yang memprakarsai berbagai bentuk penentangan terhadap superioritas. Baik, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Puput Widyaningsih. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Iksan. 3. Tauhid sosial dan petunjuknya dalam Al-Quran. Sunnah sirah Nabi. Tauhid sosial adalah gagasan fundamental yang dilontarkan oleh Prof. Amin Rais. Paradigma tauhid yang mengajarkan orang bertauhid yang murni, berdampak pada perubahan sosial dan memihak kepada kaum yang lemah. Adapun beberapa prinsip dasar yang dimaksud antara lain: 1. Religiulitas, 2. Kepercayaan, 3. Keseimbangan, 4. Persaudaraan, 5. Toleransi, 6. Berpedoman, dan 7. Pengabdian. Dasar ajaran sosial Islam juga ditunjukkan dalam prinsip bahwa jika urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Nurul. Baik, terima kasih Puput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi tauhid sosial. Pada masa globalisasi, pertumbuhan politik, sosial, dan budaya sangat signifikan akan memengaruhi suatu nilai ketauhidan. Dan lain hal pun sosial budaya sangat berperan juga untuk memengaruhi ketauhidan seorang muslim. Itu terjadi di semua bidang, baik politik, sosial, dan budaya. Jiwa-jiwa seorang muslim yang berdasarkan keimanan pada kenyataannya sudah banyak terlupakan akan nilai-nilai ketauhidannya. Rasa solidaritasnya terhadap sesama sudah tidak peduli lagi. Maka sangat ironis sekali Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas Islam, tapi pada kenyataannya sangat jauh berbeda. Dan untuk merubahnya kembali pada nilai-nilai ketauhidannya dan keimanan itu dituntut kepada umatnya itu sendiri. Dan ini suatu pekerjaan rumah kita semua. Proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal untuk mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja yang benci menjadi senang. Seorang anak harus dibiasakan terhadap apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, agar kelak nanti terampil melaksanakan ajaran Allah. Jadi, kesimpulannya adalah modernisasi dan sosialisasi tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan dengan kehidupan bermoral dan beragama. Jika kita hanya bisa menyesuaikan diri di era modern ini tanpa menyaring dengan ilmu tauhid sosial, maka hanya akan sia-sia saja karena keimanan seorang manusia itu gampang tergoyahkan akan dunia. Jadi kita harus menyaring dengan ilmu tauhid yang transformatif, khususnya di era modern ini.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.